نجيب استأذنكم علوي تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul majlis Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas, matta'ana Allah bituli hayatihi syarifah wa nafa'ana bihi fid darin, amin ya rabbal alamin. Guru mulia Sayyidil Walid Al-Habib Hamid Al-Nagib Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, matta'ana Allah bituli hayatihi syarifah, habibana wa ustadzana Al-Habib Al-Fadil Al-Ghayur Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fad'aq, matta'ana Allah bituli hayatihi syarifah wa nafa'ana bihi fid darin, amin ya rabbal. Tidak lupa hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Alwi bin Mustafa Al-Idrus, semuanya putra-putra, anak mantu dari Al-Habib Ahmad bin Saleh. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya sampaikan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digobol hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Saya nggak pantas berbicara di sini, ada guru-guru yang mulia, tapi rajaan lid-du'a minhum wan nadhrah, mudah-mudahan saya mendapatkan keberkahan dari beliau-beliau. Ahiba'il kiram, biasanya malam Selasa pertama Al-Fagir ngajar kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah karya Al-Allamah Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Cuman kesempatan kali ini karena tadi demo, jalan buru-buru, kitab ketinggalan di gunung. Nggak bawa kitab, jadinya lupa nggak bawa kitab. Qadarullah. Dan ternyata Masya Allah malam hari ini ada tuan-tuan guru, sehingga pada kesempatan kali ini kita nggak ngaji Fiqhus Sirah dulu. Insya Allah di kesempatan berikutnya saya akan melanjutkan sedikit dari apa tadi yang disampaikan oleh Habiban Al-Habib Ahmad dan Habib Muhammad tentang kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul tadi apa yang dikatakan beliau dan dikatakan sebelum-sebelumnya oleh para ulama, bahwasanya kemuliaan Nabi itu nggak ada batasnya. Sampai-sampai disebutkan oleh Al-Imam Ad-Daibai. Kita sering baca, cuman nggak semua dari kita paham kata-kata itu. Madihuka qasirun walau jaa bi badlil majhud wa wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud. Al-kaunu isyarah wa antal magsud. Kata Al-Imam Ad-Daibai, orang-orang yang memujimu wahai Rasulullah, sehebat apapun mereka memuji, dengan syair, dengan nasr, dengan majelisnya, dengan perkumpulannya, dengan apapun yang mereka bisa lakukan, madihuka qasir, tetap enggak betul-betul bisa memuji Nabi seutuhnya. Wa wasifuka ajiz, orang-orang yang menyifatimu ya Rasulullah itu gak mampu untuk mencakup apa yang ada pada dirimu wahai Rasulullah. Kenapa? Jawabannya ada pada kata-kata berikutnya. Al-kaunu isyarah. Alam semesta, langit, bumi, lautan, daratan, manusia, jin, malaikat, semuanya hanya isyarah, hanya menggambarkan wa antal maksud. Apa yang digambarkan? Kebesaran baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim mubarak alaihi wa ala alaihi. Makanya kalau udah bicara tentang sifat Nabi udah dah selesai. Udah tepat judul kitabnya Abu Said Muhammad Al-Maliki, Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna. Karena nggak ada kata-kata yang bisa mewakili kesempurnaan Rasulullah.
Mau bicara tentang apa? Tadi Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Attas sedikit menggambarkan tentang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat dalam Syama'ilnya Imam Tirmidzi diriwayatkan. Sahabat itu mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan faka'annama asy-syamsu tajri fi wajhihi. Nabi SAW itu manusia yang paling indah wajahnya, saking terangnya wajah Nabi seakan-akan matahari ada di wajahnya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Sahabat Jabir bin Sumrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan nazartu ila Rasulillah fi lailatin muqmirah faja'altu anzuru ilaihi wa ila al-qamar falahu indi ahsan minal qamar. Aku memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam purnama. Aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku lihat purnama, sungguh kata beliau, falahu indi ahsan minal qamar, pesona purnama padam dengan pesonanya Sayyidina Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sahabiyah, ada seorang sahabat perempuan namanya Rubai' binti Muawwidh. Sahabiyah Rubai' binti Muawwidh dalam Dalailun Nubuwah dari Imam Al-Baihaqi pernah ditanya, "Sifilana Rasulullah." Tolong sifati kami bagaimana sih wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabiyah tersebut, "Ya bunayya, idza ra'aitahu la ra'aita asy-syamsa tali'ah." Wahai anakku, kalau kamu mandang wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan kamu lihat matahari sedang terbit, saking terangnya wajah Rasulullah. Mudah-mudahan berkat guru-guru kita Allah tidak haramkan mata kita untuk bisa mandang Rasulullah fi dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Itu baru wajahnya. Mau bicara tentang apa lagi? Tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat namanya Yazid ibn al-Aswad radhiyallahu anhu mengatakan, nawalani sallallahu alaihi wasallam yadahu syarifah fakana abrad min al-thalj wa atyab min al-misk wa qala sayyiduna Anas radhiyallahu ta'ala anhu ma masastu hariran wala dibajan alyan min yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Yazid ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, aku megang tangannya Rasulullah. Rasulullah ulurkan tangannya kepadaku. Kata beliau, ternyata tangan Rasulullah lebih sejuk dari es, saudara. Dan lebih harum dari misik tangannya Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan apa? Ma masastu hariran wala dibajan. Kalau dalam ilmu usul fiqh, nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum. Nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum, general. Enggak pernah sama sekali aku nyentuh sutra manapun, mau dari negara manapun, harganya berapapun, enggak pernah sekalipun aku sentuh sutra yang lebih lembut dari tangannya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan tangan kita untuk salaman dengan Rasulullah. Amin ya rabbal. Itu baru tangannya Nabi. Tadi keringatnya Nabi sedikit disindir sama Habiban Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fada'ak. Keringatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam Mu'jam. Dulu di Madinah ada satu keluarga yang ekonominya menengah ke bawah. Anak perempuan keluarga ini pengen nikah. Yang namanya anak perempuan pengen nikah kan biasanya dandan, bewangi-wangian. Betul-betul. Ini karena keluarganya kurang mampu ekonominya, dia nggak mampu untuk beli wangian. Akhirnya ayahnya ngeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah perintahkan ayahnya tersebut, kata Imam At-Tabarani, untuk ngambil qarurah, wadah. Wadah itu diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah ambil sedikit dari keringatnya. Diambil sama Nabi sedikit dari keringatnya, ditaruh di wadah tersebut, saudara. Dibawa pulang sama itu ayah. Begitu anak perempuannya nikah, dipakai itu sedikit dari keringatnya Rasulullah. Bukan cuma yang ada di rumah tersebut, kata Imam At-Tabarani, bahkan orang Madinah semua nyium bau wanginya, saudara.
Tapi Habib kan perempuan katanya nggak boleh pakai parfum wangi-wangi. Hiya zaniyah zaniyah zaniyah. Perempuan kalau pakai parfum kecium dengan laki-laki yang nggak mahram sama seperti zina, sama seperti zina, sama seperti zina kata Nabi. Ini bukan parfum biasa. Hakikatnya yang wangi bukan perempuan tersebut, tapi yang wangi keringatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan keringatnya Rasulullah. Al-Imam Al-Qustulani dalam Mawahib Al-Laduniyah, termasuk kitab syama'il yang paling luas, panjang lebar bahas tentang Rasulullah, Al-Mawahib Al-Laduniyah karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Qustulani sahib Syarh Al-Bukhari. Al-Imam Al-Qustulani menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air besar, termasuk mukjizatnya Nabi, kotorannya Nabi ditelan bumi, saudara. Termasuk mukjizatnya Rasulullah. Kotorannya Nabi selalu ditelan sama bumi. Akan tetapi saudara, tempat bekas Nabi buang air besar atau buang air kecil, di situ tercium harum yang luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Udah dah, kalau udah bicara tentang Rasulullah nggak ada habisnya. Kekuatan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikira Nabi lembut terus letoy, enggak saudara. Nabi itu luar biasa kekuatan fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Sa'ad dalam Tabaqatnya, sebagaimana dikutip oleh Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam Muhammad Al-Insanul Kamil, menceritakan waktu perang Khandaq. Perang Khandaq ini strategi umat Islam saat itu menggali parit mengelilingi Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Khandaq terjadi, umat Islam, sahabat rame-rame gali lubang itu sampai mereka berhenti pada satu titik, nggak mampu lagi melanjutkan karena ada kidbah. Kidbah itu ditafsirkan sahrah azimah, ada batu besar. Sahabat nggak mampu, rame-rame udah berusaha buat ngancurin itu batu, nggak hancur-hancur. Pakai palu, pakai segala macam sedemikian rupa, nggak hancur-hancur. Sampai akhirnya sahabat ngadu ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu dapat aduan dari sahabat, taib, Rasulullah turun. Kata Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki, ketika itu keadaan Rasulullah sedang dalam keadaan perutnya diikat oleh batu karena 3 hari belum makan, saudara. Kita kalau 3 hari belum makan, lemes apa kagak? Jangankan 3 hari, sehari aja buka puasa banyak yang batal di warteg-warteg, saudara. Ini 3 hari belum makan, kata Abu Ya, dalam keadaan perut Nabi diikat dengan batu, saudara. Abu Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu diminta sama sahabat untuk ngancurin itu batu, Rasulullah langsung ngambil mi'wal. Mi'wal ini kalau sekarang pacul. Rasulullah ambil itu mi'wal, Rasulullah deketin itu batu, saudara. Tadi sahabat puluhan kali rame-rame nggak bergerak sama sekali itu batu. Begitu Nabi Muhammad turun tangan, cuma dengan 3 pukulan itu batu hancur lebur jadi pasir, saudara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki rahimahullah wa radhiya anhu, kata Abu Ya Sayyid Muhammad Al-Maliki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan nggak makan 3 hari aja kekuatannya begitu. Bagaimana kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti biasa sehari-hari, dalam keadaan makan, saudara. Pokoknya udah dah, kalau udah buat Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khuluqan wa khalqa. Tadi baru khalqannya baru setetes dari khalqannya Rasulullah. Belum khuluqannya. Kalau sudah khuluqan Rasulullah, cukup satu kata yang bisa mewakili Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang muji bukan pejabat, yang muji bukan ulama, yang muji bukan ustadz, yang muji bukan habib, yang muji Rasulullah punya khuluq azim, punya akhlak yang agung. Yang muji adalah Rabbul Arsyil Azim, Allah subhanahu wa ta'ala, saudara. Udah gak bisa lagi kita gambarkan akhlak Rasulullah melebihi kata-kata ini, ibadallah. Makanya orang kalau sudah mengenal siapa Rasulullah, maka al-mahabbah thamaratul ma'rifah, dia akan cinta, saudara. Nggak akan ada tempat di hatinya kecuali untuk Rasulullah dan para pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak akan ada tempat, apalagi buat benci nggak akan ada tempat. Mereka yang caci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Pada hakikatnya karena mereka nggak kenal siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mereka nggak bisa kenal. Sekarang zaman keterbukaan. Mau bicara tentang syama'il Nabi semuanya di YouTube ada yang menjelaskan. Mau pakai bahasa apa ada yang menjelaskan. Sekarang zaman keterbukaan. Cuman emang Allah Subhanahu Wa Taala belum izinin. Hanya hamba-hamba pilihan Allah yang diizinkan untuk cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai terjadi penghinaan di Perancis, saudara. Sampai terjadi, mereka bukan nggak tahu tentang Rasulullah, mereka tahu, saudara. Andai mereka mau buka, tinggal buka, gampang. Akan tetapi memang Allah belum izinkan. Makanya saya salut luar biasa. Di Perancis ada pecinta Rasulullah yang sesungguhnya. Begitu ada guru yang ngina Nabi, saudara. Di kelas dia pajang karikatur yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan negara mendukung penghinaan tersebut. Ada anak muda Muslim umur 17 tahun, saudara. Dia marah luar biasa karena penghinaan Nabi dibiarkan bahkan didukung. Apa yang dia lakukan? Dia tebas itu kepala gurunya, saudara. Silahkan, saya nggak peduli. Dunia nganggap itu anak teroris, bodoh amat. Dunia nganggap anak itu radikalis, bodoh amat. Tapi bagi kita umat Islam itu anak adalah pahlawan, saudara. Takbir, takbir, takbir. Kenapa saya katakan pahlawan? Karena yang dia tiru adalah para sahabatnya baginda Nabi Muhammad. Sayyidina Khalid ibn al-Walid, sayfun min suyufillah, sayfullah al-maslul. Sayyidina Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an, pedangnya Rasulullah yang dijuluki pedangnya Rasulullah. Sayyidina Khalid ibn al-Walid pernah suatu saat di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, setelah wafatnya Rasulullah SAW, ada sekelompok orang yang murtad. Di antara yang murtad yang mengingkari kewajiban zakat, karena wujubuz zakah bisyakal ijmali ma'lum min ad-din bid-darurah. Wujubuz zakah itu termasuk sesuatu yang disepakati dalam agama. Ada yang ingkar terhadap kewajiban zakat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengutus Sayyidina Khalid bin Walid untuk datang ke tempat tersebut. Akhirnya ketemu salah satu pimpinan mereka yang namanya Malik bin Nuwairah. Hati-hati, ini riwayat cerita dalam masalah ini. Ada sebagian orang yang benci sama sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipelintir riwayat masalah Sayyidina Khalid bin Walid. Dibilang Sayyidina Khalid bin Walid ada dendam pribadi, ngincar bininya Malik bin Nuwairah. Na'udzubillah min dzalik. Itu orang-orang yang benci, dengki hatinya sama sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Qad'iyat dalam Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa cerita, itu ketika Sayyidina Khalid bin Walid datang ke Malik bin Nuwairah ditagih. Ayo bayar zakat. Rasulullah nyuruh kita bayar zakat. Nabi nyuruh kita bayar zakat. Apa kata Malik bin Nuwairah dengan nada yang ledek, saudara? Muhammad sahibak. Muhammad sahibak. Muhammad mana? Muhammad temen lo. Dia nggak sampai gambar karikatur, saudara, nggak sampai gambar karikatur. Ngomong Muhammad sahibak, cuman dengan nada yang merendahkan, nada yang ngejek. Sayyidina Khalid bin Walid nggak pakai banyak ngomong, saudara. Beliau dengar ini orang ngina Nabi, apa kau katakan? Kau ejek Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Dia ambil pedangnya, dia tebas kepalanya itu Malik bin Nuwairah, saudara. Sebagian sahabat banyak yang nyangka, oh sikap Sayyidina Khalid bin Walid ini berlebihan. Akhirnya diadukan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Saudara, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq begitu tanya kejadiannya seperti apa, saudara? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Andai kata aku ada di posisi Khalid bin Walid, maka aku yang tebas kepalanya orang itu, saudara. Jadi yang dilakukan oleh anak itu di Perancis itu pahlawan, saudara. Gak usah pakai kita minder sama hukum Islam, gak usah pakai minder, saudara. Tegas aja, kenapa kita sekarang minder? Jangan begitu, ntar mencoreng Muslim. Nanti umat Islam jadi dimusuhin. Kita ini dimusuhin seperti ini, ada yang ngina Nabi karena akhlak kita jelek. Mereka ngelihat kita sekarang, makanya mereka ngina Nabi. Saudara, yang namanya orang kafir itu dari dulu Allah udah bilang, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka enggak akan rela kecuali kau ikut agama mereka. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Nampak kebencian di mulut mereka, tapi yang mereka sembunyikan di hati jauh lebih besar, kata Allah, saudara. Zaman dulu sahabat akhlaknya kurang baik apa? Tabi'in akhlaknya kurang baik apa? Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya kurang baik apa? Tapi di zaman Nabi ada nggak yang hina Nabi? Tetap ada. Di zaman sahabat ada nggak yang hina Nabi? Tetap ada, saudara. Jadi jangan salahkan umat Islam, betul.
betul memang kita umat Islam harus introspeksi diri. Jangan sampai perlakuan kita yang buruk jadi hujjah alal Islam. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Orang Islam jadi jelek gara-gara orang Islamnya itu sendiri. Jangan sampai itu terjadi. Kita mesti introspeksi diri. Tapi jangan lupa, kebencian mereka itu memang udah mendarah daging. Mereka benci sama Nabi, sama Islam, bukan gara-gara umat Islamnya, saudara. Tapi emang udah seperti itu kodratnya, saudara. Betul. Maka jangan pakai diredupkan. Semangat umat buat bela Nabi itu jangan diredupkan. Bela Rasulullah dengan menghidupkan sunnah. Bela Rasulullah dengan hatta nggak ada yang hina Nabi. Emang ente udah harus ngidupin sunnah. Hatta nggak ada yang hina Nabi. Ente emang udah harus menyebarkan syama'ilnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang udah keharusan. Nah, terus bela Nabi ketika ada yang hina. Bagaimana tuh, lihat Imam Subki nulis kitab As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kitab tebal. Imam Subki ulama besar yang disebutkan oleh ulama dalam Tabagat Syafi'iyah. Saking alimnya Imam Subki hampir sampai darajatul ijtihad, saudara. Saking alimnya Imam Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki. Saking alimnya hampir derajat ijtihad. Nulis kitab As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul. Di mukadimahnya beliau cerita, apa kata beliau? Dulu di zaman beliau nih ada yang hina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau apa? Aku pengen ngeksekusi tapi nggak mampu. Laisa li qudrah. Aku nggak mampu buat ngeksekusi. Beliau jelaskan di panjang lebar di kitabnya penghina Nabi itu hukumnya hukuman mati. Nah, makanya di buku yang ditulis oleh Habibana Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fad'aq dijelasin panjang lebar tuh. Bagaimana Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan hukuman bagi penghinanya. Dijelasin panjang lebar. Salah satu referensi beliau kitab As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, kata Imam Subki apa? Setelah beliau jelaskan hukum penghina Nabi itu menurut madhab arba'ah dihukum mati. Sebagian madhab mengatakan diistitabah, termasuk madhab Syafi'i, disuruh tobat dulu. Kalau nggak mau tobat dihukum mati. Sebagian madhab mengatakan nggak pakai istitabah, langsung dihukum mati oleh orang penghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, setelah beliau jelaskan itu beliau katakan apa? Sebenarnya mestinya nih saya ngeksekusi, tapi saya nggak mampu karena Imam Subki ini ulama, pedangnya ulama, penanya. Saya nggak mampu untuk eksekusi. Saya pengen eksekusi tapi saya nggak mampu, kata beliau. Tapi saya diem aja cuma inkar bil galab nggak cukup, kata beliau. Ngaku cinta Nabi cuma diem doang nggak cukup. Makanya beliau tulis kitab itu dalam rangka membela baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi alhamdulillah tadi umat Islam rame-rame turun. Tadi dari Bekasi banyak yang turun apa kagak nih? Banyak dari Bekasi, Habib. Dari Bekasi banyak yang turun, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk bela baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya mau tanya umat Islam, jawab ya kepak, siap bela Rasulullah? Orang keras siap bela Rasulullah? Siap perjuangkan Rasulullah? Takbir! Sallu ala Nabi.